Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini kita akan membahas mengenai Battle Drop di Heaven Season 5 episode 77. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita ke pembahasan videonya. Setelah Xiaoyan berhasil memurnikan Zong Breaking Pill, Xiaoyan berusaha menangkap Zong Breaking Pill tersebut yang telah memiliki kesadaran jiwa, walaupun cuma sedikit. Karena efek dari pembuatan pil tingkat tinggi akan menimbulkan gejala alam yang luar biasa, banyak orang kuat yang akhirnya keluar karena penasaran siapa alkemis yang mampu membuat pil tingkat 6 tersebut di wilayah Black Corner. Salah satunya adalah Han Feng dan Fang Yan dari Demon Flame Valley. Xiaoli terkejut mendengar suara wanita berpakaian putih. Xiaoli bertukar pandangan dengan Suqian di sisi sebelum ia segera mengangguk dengan agak hati-hati. Ia menangkupkan kedua tangan dan berkata, "Saya adalah wakil kepala gerbang Xiaoli." Douqi dalam tubuh Xiaoli diam-diam beredar saat ia berbicara. Dari suara pihak lain sebelumnya, sepertinya ia terkait dengan gerbang Xiao. Namun sebelum ia memastikan apakah hubungan mereka baik atau buruk, jika ia memiliki permusuhan terhadap gerbang Xiao, kemungkinan mereka mengalami masalah pada hari ini. Ada Demon Flame Valley di samping mereka yang melihat dengan niat predator. Niat membunuh yang menyebar ke seluruh tubuhnya berkurang mendengar jawaban Xiaoli. Ia segera dengan samar berkata, "Bisakah beberapa dari Anda minggir dan tidak mengganggu orang yang memurnikan pil ini?" Cukup banyak orang yang tiba-tiba bingung di dalam hatinya. Sejak kapan gerbang Xiao berkenalan dengan orang yang begitu kuat? Situasi lembah api iblis tidak baik. Kemungkinan orang yang berada di samping mengalami kesulitan menghadapi dua elit Douzong. Jangan panik, mereka jelas tidak akan ke tingkat yang Anda pikirkan. Lembah api iblis bukanlah salah satu yang bisa disinggung siapapun, bahkan jika ia adalah Douzong elit. Ekspresi Fang Yan menjadi tenang mendengar ini. Ia mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang perempuan muda Douzong di wilayah Black Corner? Apakah ia seorang dari luar wilayah sudut hitam?" Fang Yang sedikit bingung. Elit Douzong mana di Black Corner region yang tidak terkenal? Namun tidak satu pun dari mereka yang mirip dengan wanita berpakaian putih ini. Xiaoli juga merupakan karakter utama yang terlibat kebingungan. Ruang di sekitar pavilion menjadi kosong setelah kelompok Xiaoli mundur. Hahaha, tidak terduga bahwa lelang yang diadakan oleh Sekte Kasar Hitam saya kali ini telah menarik begitu banyak wajah asing dan akrab. Aku yang dulu benar-benar mendapatkan banyak wajah. Beberapa sosok manusia tiba-tiba melintas dari dalam pavilion Kaisar Hitam setelah kelompok Xiaoli mundur. Seorang pria tua berjubah kuning melangkah sambil tersenyum saat ia mendekat. Semua orang menyadari bahwa ada beberapa ular piton emas besar di jubah kuningnya dan memantulkan cahaya seperti matahari. Pria itu menimbulkan keributan yang cukup besar. Ini sebenarnya adalah pemimpin sekte dari Black Emperor Sekte Mo Xingxian, kan? Dikabarkan bahwa Mo Xianxing telah maju ke kelas Douzong lebih dari 1 dekade yang lalu dan melakukan retret. Tidak disangka bahwa ia diganggu hari ini. Kejutan melintas di matanya. Tatapan tertuju pada Xiaoli Xian. Jelas usia muda yang terakhir telah menyebabkan sangat terpana. Ini sebenarnya dia. Mata Moya menyapu pavilion di belakang Mo Xingxian. Ia terkejut ketika melihat wajah halus. "Kamu kenal dia?" Mo Xingxian juga terkejut saat mendengar kata-kata itu. Jadi dia buru-buru bertanya, "Kami hanya bertemu sekali dan tidak bisa dianggap kenal. Dari kelihatannya yang memurikan pil obat di dalamnya haruslah pemuda yang disebutkan Panatuakli, yang memiliki konflik
dalam 1000 rumah obat. Keterampilan alkemisnya telah mencapai tingkat ini. Betapa menakutkan penyebutan singkat Moya tentang Xiaoyan tidak menyebabkan Mo Xianxing melupakan yang terakhir. Hati Moya tidak nyaman saat mendengar kata-kata ini dari Mo Xianxing. Kalian berdua berhati-hatilah di masa depan. Berusahalah tidak memusuhi Yang Xiao ini. Seorang Douzong, seorang alkemis yang memperbaiki pil obat tingkat 6 tingkat tinggi, dan seorang gadis yang memiliki kekuatan fisik menakutkan. Barisan ini sangat kuat, seseorang tidak dapat dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Apakah kamu mengerti? Mo Xianxing mengabaikan pikiran di hati kedua orang ini. Iya, Moyan dan Kisan merasa sangat tidak senang di hati mereka. Kali ini cukup banyak iblis tua yang hidup di dalam isolasi telah datang karena air liur transformasi tubuh Bodhisattva itu. Moya, apakah Anda tertarik pada wanita muda ini? Mo Xianxing tiba-tiba tertawa. Wanita itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang yang memiliki kosmetik. Pilar cahaya semakin redup. Setelah pilar cahaya menghilang, sekelompok cahaya seukuran ibu jari muncul di depan pandangan semua orang. Cahaya tiba-tiba melonjak setelah kumpulan cahaya itu muncul. Tubuhnya bergerak dan penampilannya seolah-olah hendak melarikan diri ke langit di bawah kekuatan hisab dahsyat itu. Kumpulan cahaya mulai bergoyang dengan goyah dan berhenti sejenak sebelum bergegas kembali ke depan banyak tatapan serakah. Aroma pil tersisa berangsur-angsur tersebar setelah pil dikeluarkan seseorang. Dalam sekejap semua orang hanya bisa menggelengkan kepala karena kecewa. Setelah badai yang diaduk dari penyempurnaan pil, banyak orang berjaga-jaga di luar gedung, mencoba menangkap beberapa petunjuk. Tidak ada aktivitas bahkan dalam gedung setelah penyempurnaan pil selesai. Karena niat membunuh sangat kuat, tak ada yang berani mendekatinya dengan sembarangan. Pemilik paviliun itu tidak menampakkan wajah mereka terlepas dari keributan di dunia luar. Sementara dunia luar gempar karena masalah kemarin. Xiaoyan hanya menyeret tubuhnya yang lelah keluar dari ruang rahasia untuk pertama kalinya. Anda telah tinggal di ruangan rahasia selama 2 hari. Saya akan paksa mendobrak pintu jika Anda tidak keluar. Xiao Yixian tidak bisa membantu, tetapi menekan alisnya secara vertikal dan menegur. Xiaoyan hanya tersenyum saat mendengar Xiao Yixian menegur. Apakah ada masalah selama 2 hari ini? Xiaoyan bertanya sambil tersenyum. Selain beberapa orang bodoh, tidak ada yang berani datang dan mengganggu kita, jawab Xiao Yixian. Keke, sepertinya Anda telah menghalangi cukup banyak orang dengan niat buruk dengan mengungkapkan diri Anda saat itu. Xiaoyan tersenyum. Saya bertemu dengan seseorang dari Xiao Gate. Orang itu seharusnya adalah saudara kedua Anda. Ada juga orang tua yang kekuatannya ada di kelas Douzong di sampingnya. Xiao Yixian dengan lembut mengungkapkannya. Itu seharusnya Eldir pertama Suxian. Ia satu-satunya elit Douzong di Akademi Dalam. Xiaoyan sedikit tersenyum dan sedikit bicara. Apa kau tidak berencana mengunjungi mereka? Xiaoyan merenung sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Ia berkata, tidak untuk saat ini. Cukup banyak monster tua yang datang ke kota Kaisar Hitam ini. Terserah kamu, Xiao Yixian tak peduli. Tidak apa-apa menolak mereka, Xiaoyan mengangguk. Sebuah pikiran segera muncul di dalam hatinya saat ia berkata, seperti apa kekuatan Mo Xianxing? Ia seorang elit Douzong hampir sama dengan saya. Ia bisa saja dianggap bintang 4 Douzong. Xiao Yixian merenung sebelum ia menjawab. Bintang 4 Douzong ya? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri.
Itu benar, orang berjubah abu-abu di sisi lembah api iblis juga harus menjadi Dozong. Xiao Yixian sepertinya telah mengingat sesuatu, oleh karena itu ia berbicara lagi. Seperti yang diharapkan, aku mengatakan bahwa Demon Flame Valley tidak hanya akan membiarkan Fang Yan datang. Meskipun orang ini dapat dianggap memiliki setengah kaki di kelas Dozong, mereka sebenarnya memiliki kartu tersembunyi. Aku ingin tahu apa latar belakang orang misterius berjubah abu-abu ini. Saya tidak menyadarinya. Xiao Yixian menggelengkan kepalanya. Aura orang berjubah abu-abu sangat tidak jelas. Sepertinya kota Kaisar Hitam ini tidak akan tenang. Banyak sekali golongan yang tertarik dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Aku jadi ingin tahu partai mana yang akan menjadi pemenang terbesar kali ini. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Sepertinya malam ini menjadi malam tanpa tidur. Sinar matahari pagi menyebar dan memasuki sebuah ruangan. Akhirnya merangkak ke seorang pria muda berjubah hitam yang duduk bersila di tempat tidur. Beberapa kegembiraan masuk di mata Xiaoyan saat ia merasakan Douqi di dalam tubuhnya. Xiaoyan melompat dari tempat tidur dan membasuh dirinya. Zian baru saja tertawa ketika jubah hitam menutupi kepala. Pakailah, jika tidak yang lainnya akan mengenali Anda. Xiao Yixian mengungkapkan dirinya. Jadi ia tak perlu memakai satu. Xiaoyan berbicara sambil melihat ke arah Zian yang telah membuang jubah hitamnya. Baju jelek sekali, aku tidak akan. Wajah Zian pahit. Beberapa saat kemudian di bawah tatapan Xiaoyan, ia dengan putus asa mengenakan jubah hitam. Sebuah ekstrinsik berjubah hitam kecil muncul. Ayo pergi. Lelang hari ini kemungkinan besar sangat menarik. Mereka bertiga mengidentifikasi sebelum berjalan keluar dari pavilion Kaisar Hitam. Keke, saudara Yan Xiao, kamu benar-benar membuatku menunggu. Alis Little Fairy Dr. Vertiker saat ia menatap senyum hangat Moya. Xiaoyan tidak memiliki perasaan yang baik terhadap orang ini. Pemimpin sekte junior, apakah ada masalah? Moya memandang Xiaoyan. Keke, ini adalah kursi VIP untuk pelelangan. Hanya ahli terkenal dari Black Corner Region yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkannya. Aku menghabiskan seluruh napasku untuk mendapatkannya dari ayahku. Terima kasih pemimpin sekte junior. Hati Xiaoyan bersukacita. Namun, ia baru saja mengikuti ketika suara sedingin es menyebabkan wajahnya langsung mengeras. Kakinya sepertinya telah menempel ke tanah. Jika Anda mengomel tentang umur panjang Anda bisa mengikuti kami. Atmosfer di dalam tempat pelelangan terus meningkat. Item lelang yang muncul saat ini sudah bisa dianggap sebagai item kelas tinggi. Oleh karena itu, sebagian orang hanya mengadopsi mentalitas menonton pertunjukan pada saat mereka mengamati lelang ini. Xiaoyan jarang menawar. Setelah menawar untuk Sick Joint Body Flowing Roller, awalnya harapan terbesar Xiaoyan yaitu menemukan inti monster dari peringkat 7 Ski Poison Dragon Scorpion Base dalam lelang ini. Jarak kondisi bagi Xiao Yixian untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan semakin dekat. Selama mereka mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, yang tersisa hanyalah monster core tingkat 7 itu. Jika Xiaoyan dapat menemukan selama pelelangan ini, ia secara alami akan menghemat waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencarinya. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa menghela nafas saat lelang secara bertahap mendekati. Tak perlu cemas. Bahkan ada kabar tentang air liur transformasi tubuh Bodhisattva yang paling sulit ditemukan. Setidaknya Ski Poison Dragon Scorpion Base memiliki nama yang bisa dikenal. Xiao Yixian di sisinya. Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Pada saat ini, pelelangan bertahap mendekati. Oleh karena itu, item di lelang yang muncul saat ini sebagian besar adalah item kelas berat.
Misalnya, item yang sedang dilelang adalah skor bernama Dark Shadow Skill. Itu adalah metode afinitas kegelapan tingkat menengah di kelas. Xiaoyan tak terlalu tertarik dengan apa yang disebut keterampilan bayangan gelap. Ia mempraktikkan flame mantra dan tak mungkin baginya untuk beralih ke metode ki lainnya. Namun kelas yang terakhir menyebabkan ia merasakan suatu keinginan ketika flame mantra miliknya mencapai kelas ini. Kekuatan Xiaoyan pasti akan melonjak. Ia harus menelan api surgawi jika ia ingin mantra api berkembang. Kondisi keras macam ini menyebabkan Xiaoyan merasa agak tidak berdaya. Sepertinya aku hanya bisa melakukan sesuatu dengan lambat. Ketika saatnya tiba, saya akan bertanya pada tetua pertama Suhian. Mungkin sudah waktunya keluar dari wilayah ini. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Perspektif yang kuat tak bisa dibatasi oleh apapun. Benua Douqi adalah panggung yang sebenarnya. Api panas diam-diam membakar hati Xiaoyan saat pikiran ini muncul. 9.700.000. Teriakan keras dari tahap lelang membangunkan Xiaoyan dan dari pikiran emosionalnya. Kejutan melintas di hati Xiaoyan dengan harga ini. Sepertinya orang yang mampu mengeluarkan uang sebanyak itu bukanlah orang biasa. Aku ingin tahu ia berasal dari faksi mana. Saya pikir ia juga harus datang dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva sebagai tujuannya. Orang tua berhidung elang di kursi VIP sepertinya merasakan tatapan tertuju. Kepalanya menoleh dan wajah tuanya yang keriput menampakkan senyuman tipis ketika melihat orang yang mengalihkan pandangannya. Sebenarnya adalah Xiaoyan yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam. Ia mengangguk sedikit ke Xiaoyan dan Xiao Yixian di sisinya sebelum menoleh ke belakang. Apa indera yang tajam? Hati Xiaoyan terkejut ketika pria tua berhidung elang itu menoleh untuk menyelidiki. Item yang akan dilelang selanjutnya agak aneh, namun itu harus memiliki daya tarik yang cukup besar bagi beberapa orang yang memiliki beberapa kebutuhan. Makhluk besar tiba-tiba muncul menimbulkan keingintahuan cukup banyak orang. Banyak tatapan dengan cepat melesat. Xiaoyan ada di antara mereka. Ada bau mayat. Zian di sampingnya mengerutkan hidung kecilnya saat ia berbicara. Setelah itu, mayat besar yang berukuran lebih dari 100 kaki muncul di depan semua orang. Ukuran tubuh magical beast ini lumayan besar. Sepertinya sudah lama mati. Tulang dan daging di tubuhnya dalam keadaan kering. Hal inilah yang menarik perhatian. Mayat magical beast ini sesuatu yang ditemukan oleh sekte Kaisar Hitam di pegunungan. Setelah penilaian pemimpin sekte, binatang ajaib ini yang seharusnya menjadi binatang tak tertandingi yang akan menerobos peringkat ke-7 untuk masuk ke 8. Orang tua berambut putih menjelaskan dengan cara yang serius. Tangan Xiaoyan bergerak sedikit ke bawah jubah hitam. Sebuah gulungan berwarna emas tiba-tiba muncul. 5 kata-kata cahaya keemasan yang mencolok ada di atasnya. 9 sayap terbang burung langit. Baiklah, cukup sekian saja terkait dengan penjelasan dari saya tentang Battledore The Heaven Season 5 episode 77. Apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.